teman-teman bisa open cam ya. Kita efektif aja gitu ya. Sepanjang sudah materi saya sampaikan, ada pertanyaan, maka bisa kita tutup. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya kita bisa bertemu melalui Zoom. Ini adalah kelas e-learning, jadi memang secara pengajaran e-learning ini untuk materi akan selalu saya upload di akun e-learning masing-masing. That's why teman-teman wajib untuk selalu membuka e-learning dan mengisi daftar hadir. Meskipun kita ada Zoom, tapi untuk daftar hadir, teman-teman wajib juga untuk mengisi e-learning. Karena nanti untuk rekap daftar hadir, selain yang ada di akun YouTube, di WhatsApp group juga yang paling valid adalah tentu saya akan mengcompare juga daftar hadir teman-teman di e-learning. Sehingga untuk metode pembelajaran e-learning utamanya adalah pertama saya mengupload mengupload materi di e-learning, kemudian saya juga bisa kirimkan video YouTube, dan yang ketiga kita Zoom. Jadi memang untuk kelas e-learning tidak ada menu untuk kita offline bertemu ya. Tapi teman-teman boleh sapa saya ketika misalnya datang ke kampus dan juga bertemu dengan saya. Oke, untuk mata kuliah kewarganegaraan sebelumnya di mata kuliah pertemuan pertama dan kedua sudah pembahasan materi gitu ya. Nah, tentunya untuk perkuliahan ketiga ini kita akan langsung membahas mengenai materi, yaitu kita akan bicara mengenai hak dan kewajiban gitu ya. Oke, next. Oke, ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, tentunya teman-teman nih saya tahu ada banyak dari fakultas, mungkin teman-teman bisa saya sapa yang dari fakultas hukum ada? Nggak ada. Fakultas kesehatan? Nggak ada. Teknik? Fakultas pertanian? Loh, ini teman-teman dari fakultas apa ini? Fakultas Ekonomi, Bu. Oh, ini ekonomi semua kah? Ada yang dari fakultas lain? Tidak tahu. Ini ekonomi Bu, semua. dari teknik informatika, Bu. Oke, berarti ini beraneka ragam juga ya. Nah, tentunya mungkin teman-teman bertanya, mengapa ya mata kuliah umum atau kewarganegaraan ini didesain atau diajarkan untuk semua fakultas? Memang perlu saya sampaikan, mata kuliah umum ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa di fakultas manapun. Karena di mata kuliah ini adalah CPL atau capaian lulusannya adalah bagaimana kemudian mata kuliah kewarganegaraan yang sebetulnya sudah diajarkan baik di SD, SMP maupun SMA gitu ya, atau biasa disebut juga dengan PKN, ini dipupuk lagi di perguruan tinggi melalui peraturan dikti di mata kuliah pertama sudah disebutkan, karena memang ada value yang harus diajarkan. Jadi dari semua fakultas ini mesti memahami bahwa ada rasa cinta tanah air yang mesti diterapkan. Jadi nggak cuma pada alma mater, tapi juga nantinya capaian pembelajarannya adalah bagaimana teman-teman yang di Fakultas Teknik bisa menghasilkan satu penemuan-penemuan terapan yang juga bisa menjadi produk gitu ya. Bagi teman-teman Fakultas Hukum juga mengerti bahwa di dalamnya akan belajar banyak hal yang berkaitan juga dengan kontribusi teman-teman kepada negara. Yang di Fakultas Ekonomi juga mengetahui bahwa growth pertumbuhan ekonomi ini juga akan berpengaruh terhadap negara. Nah, ini memang semuanya dari semua fakultas ini wajib mengikuti dan mengambil mata kuliah umum. Itu sebabnya semua fakultas harus memahami ini. Nah, berkaitan dengan tema pada sore hari ini, kita akan bicara mengenai hak dan kewajiban warga negara. Sebetulnya hak dan kewajiban ini bukan hanya terhadap negara, tetapi teman-teman pada saat masuk kelas ini, teman-teman punya
kewajiban untuk mengikuti kelas saya, tapi juga teman-teman punya hak untuk mendapatkan pengajaran. Begitu juga saya memiliki kewajiban mengajar. Nah, saya juga berhak atas misalkan hak yang saya terima dari kampus. Nah, ini adalah satu kontrak hak dan kewajiban. Jadi ketika teman-teman masuk kuliah dapat NIM nomor induk mahasiswa, ini juga telah terjadi kontrak hak dan kewajiban. Jadi intinya hidup ini selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Namun untuk sore ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Sore ini kita akan belajar mengenai apa itu konsep dasar hak dan kewajiban, kemudian hak warga negara gitu ya. Kemudian landasan hak dan kewajiban, pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban, kewajiban warga negara, dan urgensi hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup. Mbak Lili, admin nanti tolong di list ya, ada teman-teman yang dengan semangatnya sudah open camp, ada Mbak Mirna Sari nih, contohnya kita harus apresiasi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang nggak bisa open camp tapi juga sudah memberikan surat izin. Oke, nah nanti teman-teman tentunya di dalam perkuliahan ini saya juga akan mengambil nilai karena kita belum bertemu di perkuliahan pertama. Saya perlu sampaikan bahwa untuk penilaian itu ada tugas, ada kehadiran, ada UTS, dan ada UAS. Nah, tentunya keaktifan di kelas ini juga akan saya pertimbangkan gitu ya sebagai satu catatan nilai tersendiri gitu, karena teman-teman yang tentunya memiliki keaktifan dan juga interest untuk mengikuti kelas ini tentunya juga akan mendapat poin plus. Oke, selanjutnya. Nah, ini konsep dasar hak dan kewajiban. Yang pertama bicara mengenai hak, tentu ini adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan berulang-ulang dan dapat dituntut secara paksa olehnya. Intinya kalau hak, kita menerima sesuatu. Teman-teman berhak mendapatkan pengajaran dari saya. Saya punya kewajiban. Kewajiban itu intinya memberi. Jadi kalau hak itu kaitannya dengan penerimaan atau menerima, tapi kewajiban ini berkaitan dengan penerimaan atau memberikan sesuatu yang secara paksa. Dalam arti kalau saya di dalam kontrak kelas ini, saya berkewajiban mengajar. Ketika saya tidak pernah mengajar, maka teman-teman bisa menuntut haknya dan komplain kepada kampus. Karena saya tidak memberikan atau tidak melakukan kewajiban yang dalam tanda kutip secara paksa ini seharusnya bisa didapat. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Kemudian hak warga negara. Nah, ini teman-teman sebenarnya pasti sudah memahami bahwa ini ada hak untuk memilih agama gitu ya. Kita tahu bahwa di Indonesia nih ada 6 agama, ada Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang sudah diterima sehingga bisa kebebasan untuk memilih agama yaitu hanya kepada 6 agama yang telah disebutkan ini menjadi satu hak warga negara ya. Lalu pertanyaannya Bu, kalau yang tidak termasuk di dalam 6 agama itu seperti apa? Misalnya kepercayaan dan lain sebagainya. Sayangnya di Indonesia memang hanya mengakui dan melegalisasi kepada 6 agama tersebut. Maka kalau teman-teman sering lihat film-film dokumenter, banyak sekali di daerah-daerah, contohnya di Jogja gitu ya, atau di daerah tertentu yang banyak sekali orang zaman dahulunya gitu ya, yang mungkin udah tua, udah lansia, yang memiliki kepercayaan ya. Mereka bilang, ya saya nggak bisa dikatakan masuk Islam, saya nggak bisa dikatakan juga orang Kristen. Nah ini juga ya sayangnya tetap harus memilih secara secara pilihan agama gitu ya, meskipun misalnya jadinya jadi Islam KTP atau Kristen KTP, Katolik KTP gitu ya, tapi memang secara hak warga negara ini tercantum bahwa ada kebebasan memilih agama. Kemudian hukum, kita bicara secara teori gitu ya, meskipun mungkin pada prakteknya tentunya banyak dinamika atau fenomena. Nah ini kalau di dalam hukum juga semua orang di mata hukum ini sama. Artinya semua punya akses yang sama untuk mendapatkan keadilan. Begitu juga sosial budaya. Setiap masyarakat
punya kebebasan untuk melestarikan budayanya gitu ya. Kalau teman-teman datang ke Bali tentu ada budaya-budaya khas Bali, contohnya sangat suka dengan tari-tarian gitu ya. Atau kalau teman-teman datang ke Nangro Aceh Darussalam punya ciri khas sosial dan budaya. Jadi meskipun teman-teman yang bukan Muslim kalau datang ke Aceh itu nggak boleh pakai baju terbuka gitu ya. Minimal harus menutup kepalanya. Nah ini juga sosial budaya yang dianulir oleh undang-undang. Kemudian ekonomi tentunya teman-teman semua dibebaskan untuk melangsungkan kehidupannya, untuk mencari nafkah tanpa terkecuali ya. Jadi kalau teman-teman lihat fenomena terbaru di Alfamart, Indomart, bahkan sudah ada pegawai-pegawai yang difabel ya, atau yang dalam tanda kutip memiliki keterbatasan. Ini alhamdulillah udah dianulir juga oleh pemerintah. Mereka tetap dalam tanda kutip ketika mereka difabel tapi yang masih bisa bekerja dan masih bisa diarahkan, mereka bisa punya pekerjaan. Begitu juga PNS gitu ya. Untuk PNS bahkan ada kuota khususnya untuk mereka yang difabel, misalkan ada keterbatasan tidak bisa berjalan, tapi masih bisa bekerja, mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Bahkan kalau di public transportation, teman-teman bisa lihat ada tempat-tempat duduk khusus untuk difabel gitu ya. Jadi undang-undang itu menganulir mengenai hal tersebut. Kemudian pemerintahan, setiap orang juga punya hak yang sama untuk masuk di dalam pemerintahan gitu ya. Begitu juga hak untuk politik, hak berpolitik, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih ini juga dimiliki oleh setiap warga negara. Kemudian ilmu pengetahuan teknologi. Nah, di dalam tech gitu ya, semua masyarakat juga diperbolehkan. Bahkan kalau teman-teman melihat sekarang, banyak sekali anak-anak SD yang sudah bisa menciptakan aplikasi games, bukan hanya sebagai pemain games, tapi dia juga bisa menciptakan games, dia menciptakan satu penemuan hak cipta sendiri, atau mungkin menulis lagu, dan seterusnya. Ini punya kebebasan yang sama. Pendidikan, kalau dulu masih bilang ada terkait emansipasi. Kalau sekarang saya rasa udah nggak ada lagi emansipasi. Nggak ada larangan buat perempuan-perempuan untuk berpendidikan tinggi, untuk sekolah setinggi-tingginya. Nggak ada. Nggak ada larangan itu di Indonesia, ya kan? Bahkan perempuan amat sangat dianulir oleh undang-undang, misalkan diistimewakan loh perempuan itu oleh undang-undang. Misalkan dalam undang-undang ketenagakerjaan di Cipta Kerja, perempuan yang haid punya cuti haid, perempuan yang melahirkan punya cuti melahirkan, perempuan mau jadi pilot bisa, mau jadi supir Transjakarta kalau mau ada juga gitu loh. Tapi lebih kepada insecurity teman perempuan itu sendiri yang mungkin barangkali tidak confidence dengan kemampuannya. Tapi saya rasa untuk akses pendidikan juga sudah oke. Nah, kalaupun dalam kenyataannya ada obstacle-obstacle atau ada hambatan-hambatan di daerah terutama ya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, itu hal yang berbeda. Tetapi sebetulnya undang-undang telah mengakomodir pendidikan kesetaraan untuk semuanya. Kemudian untuk keamanan, pertahanan gitu ya. Begitu juga dengan kesehatan, ada BPJS semua. Jadi intinya semua seharusnya baik secara agama, hukum, sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan. Ini merupakan hak warga negara yang jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini kita akan berbicara mengenai kewajiban. Kalau tadi kita punya hak loh sebagai warga negara. Nah, tentunya kita juga punya kewajiban nih terhadap negara. Yang pertama, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Gitu ya. Jadi kita harus tuh menghormati perbedaan, jangan lagi ada aliran-aliran khusus dari macam-macam agama. Jangankan berbeda agama, berbeda ras, satu agama saja bisa berantem. Contohnya orang Islam ada yang NU, ada yang Muhammadiyah masih berantem. Ini lucu gitu ya. Sama-sama orang Kristen yang HKBP, yang orang HKBP nggak makan darah,
yang sebelahnya makan darah, berantem pakai ayat Alkitab. Yang kulit putih sama kulit hitam dulu udah ada Nelson Mandela gitu ya. Dia adalah pelopor mengenai perbedaan warna kulit yang sudah mengatasnamakan bahwa nggak ada perbedaan strata dari warna kulit. Nah, ini wajib kita pahami bahwa menghormati hak asasi manusia orang lain itu berarti kita tidak mengganggu dan menghormati dan tidak merasa paling benar ya. Ini menjadi penting karena ini dianulir oleh undang-undang. Manakala teman-teman melanggar hak asasi orang lain misalnya untuk beribadah, orang lagi ibadah dilakukan pengoboman, ini jelas merupakan tidak hanya sebagai tindak pidana tapi secara warga negara ini melanggar hak asasi manusia untuk kemudian memilih dan menjalankan agamanya. Kemudian wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Ada satu asas dalam hukum bahwa tidak mengerti hukum tidak menyebabkan seseorang lepas dari jerat hukum. Nah, jadi teman-teman mesti baca nih. Mungkin kalau saya boleh tanya di kelas ini ada yang punya aplikasi mungkin detik.com, Kompas, atau hukum online contohnya. Ada yang punya aplikasi berita? Tidak, Bu. Punya ya? Oke, saya seneng banget nih. Jadi jangan sampai teman-teman dari apapun fakultasnya nggak baca berita. Hanya baca media sosial aja setiap hari. Hanya buka IG, scrolling status temen, scrolling status public figure, nggak ngerti tentang apa yang terjadi, tentang isu politik, tentang isu kesehatan, tentang isu ekonomi. Nah, teman-teman ini harus update gitu ya. Karena ini berkaitan juga dengan kewajiban. Karena ternyata, oh sekarang ada misalkan kewajiban untuk vaksin, contohnya pada saat COVID-19. Itu kan merupakan kewajiban-kewajiban yang teman-teman harus ketahui. Dan update-update hal lain yang teman-teman harus ketahui. Jangan hanya update kaitannya dengan perkembangan gosip-gosip gitu ya. Ini jadi penting gitu loh. Jadi teman-teman harus memahami itu. Kemudian wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maksudnya apa, Bu? Orang saya bukan polisi, saya bukan juga TNI. Paling tidak menyebarkan isu-isu sara, tidak menyebabkan kegaduhan. Ini juga termasuk dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara manakala terjadi perang dan lain sebagainya. Kemudian wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi intinya harus mengetahui apapun fakultasnya harus mengetahui peraturan-peraturan atau regulasi yang memang diatur oleh pemerintah. Gitu ya, jangan sampai kemudian nanti teman-teman kena jerat hukum karena nggak ngerti. Contohnya apa? Undang-undang ITE yang paling simple. Misalnya Mbak Mirna Sari berantem nih sama Mbak Yulia Rahma. Kemudian Mbak Mirna nih WA ke Mas Dani nih. Aku lagi berantem nih sama Yulia. Yulia nih begini. Di screenshot sama Mas Dani. Nah, Mas Dani dikirimkan lagi ke teman-teman lain. Itu kita nggak sadar bahwa sekarang ada undang-undang ITE bahwa menyebarluaskan berita yang tidak diizinkan oleh orangnya, menjelekkan nama baiknya itu bisa kena undang-undang ITE. Jadi kalau zaman dulu ada pepatah mulutmu harimaumu, zaman sekarang jempolmu harimaumu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jadi teman-teman harus update gitu ya mengenai berita terkini karena berkaitan juga dengan kewajiban dan hak terhadap warga negara. Oke, selanjutnya ini selain itu kita akan bicara mengenai landasan hak dan kewajiban. Yang pertama, teman-teman bisa baca di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 27, ini hak untuk mendapatkan atau menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Gitu ya, artinya semua orang di mata hukum sama, semuanya punya akses keadilan. Kalau dalam prosesnya, dalam praktiknya itu masih banyak yang belum memperoleh keadilan, itu hal yang berbeda yang harus kita bahas. Kasuistik, tapi secara undang-undang semuanya diatur dan memiliki akses yang sama. Kemudian di pasal 29 punya hak gitu ya untuk berserikat, berkumpul, ikut partai, ikut organisasi sepanjang organisasi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan bukan merupakan upaya
terhadap pelepasan terhadap negara itu oke, itu diatur oleh undang-undang. Kemudian pasal 28A, semua orang boleh mempertahankan hidup dan kehidupannya. Artinya boleh mendapatkan akses untuk bekerja, untuk berentrepreneur, apapun sepanjang usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang. Bu, kalau usaha jual minuman keras boleh nggak? Sepanjang ada izinnya, karena tetap ada izin terhadap jual beli minuman keras yang misalnya legal gitu. Yang tidak boleh adalah jual beli narkoba, jual beli senjata dalam hal ini yang tidak ada sertifikatnya gitu ya. Jadi intinya semua orang boleh mempertahankan hidup dan kehidupannya, mencari mata pencahariannya. Kemudian di pasal 28B disampaikan juga bahwa boleh loh membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan perkawinan yang sah. Nah, pertanyaannya Bu, kalau LGBT itu gimana Bu? Kalau di negara lain bisa tuh perempuan sama perempuan menikah, laki-laki sama laki-laki menikah. Kalau di Indonesia, undang-undang tentang perkawinan cuma bilang perkawinan itu hanya boleh terjadi antara pria dan laki-laki, gitu ya. Pria dan wanita, gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Jadi memang tidak dianulir. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kalau orang nikah beda agama di Indonesia bisa nggak? Nah, sama. Di Indonesia pun hanya mengakui perkawinan yang satu agama. Tapi banyak Bu orang yang beda agama menikah di luar negeri lalu datang ke Indonesia minta penetapan pengadilan. Nah, ini hal yang berbeda. Tapi ketika kita bicara mengenai perkawinan, maka dia hanya untuk wanita, wanita atau perempuan dengan laki-laki gitu ya. Kemudian perkawinan yang dianulir oleh negara juga perkawinan satu agama. Ketika yang berbeda agama kemudian menikah di luar negeri di tempat di mana memang perkawinan antar agama diperbolehkan, datang ke Indonesia dapat pengesahan pengadilan, ini hal yang berbeda. Kemudian juga punya kesempatan atau hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta tidak boleh mendapat kekerasan atau diskriminasi. Contohnya terkait dengan isu SARA, warna kulit, dan seterusnya. Ini nggak boleh ya. Jadi stereotip ini yang justru harus diedukasi. Bahwa teman-teman juga nggak boleh punya pemahaman bahwa, oh kayak beauty or handsome itu depend on skin color, kemudian bentuk tubuh, dan lain seterusnya. Itu udah nggak zaman ya, zaman sekarang. Masih membahas mengenai hal tersebut. Oke, selanjutnya. Ini berkaitan dengan pelanggaran hak, ini tentunya banyak sekali terjadi gitu ya. Contohnya tidak mendapatkan persamaan hukum. Oh, hukum itu tajam, tajam ke bawah gitu ya, tumpul ke atas. Hukum itu seolah-olah menjadi sangat sulit diakses oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah atau berekonomi rendah gitu ya. Nah, ini memang sering sangat terjadi. Kemudian pelanggarannya nggak boleh ngeluarin pendapat ya. Tidak boleh mengeluarkan pendapat itu dalam arti pendapat-pendapat yang menyimpang, tapi berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia, isu-isu tentang bagaimana melangsungkan kehidupan dan penghidupannya, ini tidak boleh dilarang. Kayak tadi diatur oleh undang-undang ya, kebebasan untuk berkumpul, berserikat. Kemudian tidak mendapatkan pengajaran. Ini merupakan juga bentuk diskriminasi. Yaitu contohnya banyak sekali masyarakat di daerah-daerah terpencil yang masih belum bisa sekolah, atau masih banyak sekali di kota-kota besar dengan tingkat strata sosial dan gap ekonomi yang sangat tinggi, sehingga banyak-banyak anak-anak yang juga nggak bisa dapat akses pendidikan. Nih seharusnya tidak diperbolehkan lagi, karena seharusnya memang akses untuk mendapatkan pendidikan ini diatur oleh undang-undang. Kemudian tidak mendapatkan kesempatan memilih, ini juga semestinya nggak terjadi lagi ya, dan tidak mendapatkan pendidikan. Oke, next. Ini adalah pengingkaran kewajiban. Nah, ini contohnya tidak membayar pajak. Padahal kita tahu 80% kehidupan kita tuh disokong oleh pajak. Contohnya teman-teman kalau yang makan di McD, contohnya paling gampang gitu ya. Teman-teman nggak sadar itu teman-teman bayar tax, bayar pajak. Misalnya harga McD 48.000.
teman-teman harus bayar pajak tuh 10%-nya itu sebanyak 4.800. Nah, ini membayar pajak juga kalau tidak dibayar ini merupakan salah satu pengingkaran kewajiban. Kemudian tindakan melawan hukum, melakukan pencurian, melakukan aniaya, melakukan tindak asusila, ini juga pengingkaran terhadap kewajiban mentaati hukum. Melanggar aturan yang berlaku, tidak menjaga ketertiban gitu ya, dan tidak ikut mempertahankan NKRI ini juga merupakan satu pengingkaran terhadap kewajiban yang semestinya dilakukan oleh seorang warga negara kepada negaranya. Well, next. Oke, selanjutnya adalah kita akan bicara apa sih pentingnya semua manusia itu mengerti mengenai pentingnya hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup berbangsa. Sebelum saya membahas mengenai hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup berbangsa, kalau masing-masing dari kita memahami mengenai hak dan kewajiban saja, tentu akan terjadi harmonisasi. Contohnya, anak dengan orang tua. Ketika orang tua punya kewajiban menghidupi anaknya, mendidik anaknya, tapi anak juga mengerti bahwa dia memiliki hak untuk mendapatkan hal tersebut, tapi memiliki kewajiban juga untuk taat dan patuh kepada orang tua. Maka akan seimbang dan harmoni tidak? Oke. Nah, tentunya sama hak dan kewajiban urgensinya bagi kelangsungan hidup tentunya akan terjadi harmonisasi kehidupan antar warga negara gitu ya dengan pemerintah. Kemudian tentu akan tercipta selaras, serasi dan seimbang. Kemudian akan tercipta kesinambungan antara kepentingan rakyat dan kewajibannya gitu ya. Jadi tentunya urgensi hak dan kewajiban teman-teman sebagai mahasiswa selalu disebut sebagai mahasiswa gitu ya. Maha itu tinggi atau siswa yang udah paling tinggi levelnya, udah melewati SD, mungkin ya, sudah pasti kalau TK tuh masih pilihan ya, ada yang TK ada yang enggak, tapi kalau SD, SMP, SMA pasti dan sekarang menjadi mahasiswa sehingga penting sekali untuk memahami mengenai hak dan kewajiban, tidak hanya menuntut hak tapi mengerti juga mengenai konsep kewajiban, yaitu hak tadi menerima sedangkan kewajiban itu memberikan. Jadi ada take and give gitu ya di dalam semua proses, baik itu hubungan yang vertikal dan horizontal ataupun hubungan yang setara, misalkan dengan sesama, dengan orang yang lebih tua gitu ya, kemudian dengan orang yang lebih rendah dalam arti secara usia. Nah, ini sehingga dapat harmonisasi gitu ya. Baik juga dalam konteks semua hal, karena semua tuh selalu berkaitan hak dan kewajiban. Di rumah ada hak dan kewajiban, di kampus ada hak dan kewajiban. Nanti menikah misalkan ada hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban ini you can find every time and anytime anywhere. Jadi dimanapun akan selalu ada interaksi hak dan kewajiban. Oke, selanjutnya. Oke. Ini ada quotes-nya, sebaik-baiknya manusia adalah yang melakukan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik. Jadi pesan saya, karena ini adalah mata kuliah MKU, mata kuliah umum yang harus diambil semua teman-teman di semester 1 di semua fakultas. That's why saya menyampaikan bahwa selamat datang di dunia kampus, selamat bertumbuh jadi orang dewasa. Teman-teman setiap harinya akan berhubungan dengan hak dan kewajiban, dan dari sekarang teman-teman mesti set goals bahwa kalian punya kewajiban belajar dan kalian harus tentukan bahwa cita-cita itu bertanggal. Jadi pastikan 4 tahun teman-teman bisa selesai mumpung masih semester awal, banyak-banyak baca berita, kemudian kuriusnya ditingkatkan, rasa ingin tahunya ditingkatkan, karena masa depan yang cerah sudah menanti kalian gitu ya. Dan kalian sekarang tidak hanya berkompetisi dengan sesama orang Indonesia dan nggak sesama dengan orang di antar benua, tapi kalian juga nanti akan berkompetisi dengan AI. Ini teman-teman udah ada yang tahu mengenai artificial intelligence gitu ya, bahwa one day nanti akan ada satu tier 1 manusia dalam tanda kutip robot yang juga diciptakan untuk bisa menjawab dan mensolusikan hal-hal. So ya,
Ini jadi hal yang penting untuk teman-teman untuk bisa setiap harinya berkompetisi dan dengan diri sendiri gitu ya. Dan mulai sekarang kenali apa yang paling teman-teman suka. Jadi nggak harus teman-teman yang kuliah ini nanti jadi PNS, jadi pegawai, nggak harus. Tapi teman-teman harus tahu sukanya apa, dalami tapi tetap sekolah. Karena sekolah itu nggak cuma soal titel, tapi ini membentuk karakter dan merubah pola pikir, gitu ya. Itu dari saya sampai sini. Silahkan jika ada pertanyaan. Boleh ya, kita bisa diskusi banyak hal tentang isu atau fenomena yang sedang terjadi. Silahkan, saya buka open discuss. Ada atau tidak ada? Cukup jelas atau cukup ngantuk? Oke, well, untuk bukti evidence, silahkan teman-teman open cam ya. Kita akan screenshot. Nanti teman-teman yang nggak hadir juga video Zoom ini akan sudah di-record oleh admin dan nanti akan dibagikan oleh Mbak Lili ya di WhatsApp group. Oke, semuanya sudah bisa open cam. Padahal udah cantik-cantik loh, tapi tadi nggak ada yang mau open cam nih, cuma Mbak Mirna aja dan Mas Dani nih yang stay tune. Oke. Ini coba sekali lagi dibuka, jangan di unmute. Apakah penjelasan saya cukup jelas? Jelas Ibu, makasih Bu. Makasih ya. Besok Jelas, lagi Bu. kalau Terima nggak kasih, Bu. open cam, tak cubit loh ya. Oh nggak bisa ya, karena kita nggak bertemu ya. Makasih, Bu. Oke, well, kita ini ya, kita open cam dan kita screenshot Mbak Lili, oke? Iya. Oke. Oke, terima kasih. Nanti silakan yang sudah hadir melalui Zoom, teman-teman tulis nama lengkap dan fakultasnya masing-masing, juga nomor induk mahasiswanya, jangan lupa, dan tulis sesuai dengan kehadiran, karena saya pasti akan mengecek kembali. Berarti di sini ada 18 yang masuk, means berarti ada 16 student yang masuk pada Zoom hari ini. Oke, baik, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.